Kita sering diajarin untuk menahan dan menghindari emosi negatif. Tetapi apa jadinya kalau emosi negatif itu justru menjadi bumerang untuk diri kita sendiri? Dalam buku Emotional Agility karya David Susan, kita di sana diajak untuk menggunakan emosi itu sebagai data, bukan instruksi. Yuk hari ini sama-sama kita coba mendalami melalui buku Emotional Agility karya David Susan. Emotional agility ini adalah suatu proses yang memungkinkan kita hadir saat ini, mengubah atau mempertahankan perilaku sehingga kita itu bisa hidup sesuai intensi dan nilai kita sendiri. Ini adalah kemampuan untuk melihat emosi sebagai alat pengarah kita, bukan pengendali kita. Bayangkan ini teman-teman, misalnya kita duduk tuh di malam-malam sendirian, termenung, tiba-tiba itu ada rasa kesal atau rasa takut itu datang. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kabur atau numpang ke teman atau pura-pura kita merasa ini baik-baik aja. Jadi teman-teman, dalam buku ini nantinya kita diajarin supaya menjadi penonton untuk diri kita sendiri. Kita diamati, kita akui, kita terima, dan kita pahami bahwa itu semua hanya emosi kita, bukan nasib kita. Dalam hal ini, pengarang menulis 4 langkah supaya membantu kita tidak terperangkap dari emosi dan hidup kita itu lebih bermakna. Yang pertama, kesadaran. Jadi kita betul-betul mengenali itu emosi dan bagaimana pikiran kita jalan tanpa kita menghakimi. Misalnya kita lagi sedih nih, alasan kenapa? Karena ada rasa kehilangan. Berhenti tarik ulur emosi kita. Akui perasaan itu tanpa harus kita lawan. Yang ketiga, kita bertindak sesuai dengan nilai. Jangan biarkan emosi itu memutuskan tindakan kita. Tanya tuh ke diri sendiri, apakah sesuai dengan nilai kita? Kalau tidak, ya udah, biarin emosi itu lewat begitu aja. Yang terakhir, mengakses nilai dan informasi. Jadi kita gunakan emosi itu sebagai petunjuk apa yang kita rasa benar-benar penting buat kita. Apa nilai yang sedang diuji. Jadi dari kesemuanya itu kita jadikan kompas dalam kita menjalani kehidupan kita. Bayangin misalnya, kita lagi marah nih sama teman kita. Akan kemarahan itu tiba-tiba. Lalu kita akui bahwa kita beneran marah tanpa menyalahkan diri sendiri. Nah, di tindakannya kita putuskan untuk dibicarakan secara baik-baik, bukan langsung meledak. Nilai informasinya kita pahami bahwa setiap orang itu menghargai kejujuran dan kedamaian. Dan itu menjadi nilai dalam hidup kita. Buku ini juga mengajarkan kita tentang emotional trait, yaitu tentang naratif internal yang kadang-kadang menyesatkan kita. Misalnya, kita percaya dengan pikiran negatif kita itu sebagai fakta, atau kita terjebak dalam identitas dengan perasaan kita ini selalu gagal, atau emosi mengontradiksi nilai. Misalnya kita itu lagi marah nih, tapi ingin damai sebelum diucapkan. Yang terakhir, kita tidak pernah melihat sisi gelap diri kita sendiri. Jadi yang terpancar adalah kesalahan oral aja. Jika masa lalu membentuk cerita internal kita saat ini seperti aku ini orangnya gagal, maka setiap kegagalan kecil saat ini itu benar-benar menyeramkan. Jadi emotional agility ini mengajak kita untuk memata-matai narasi yang muncul seperti itu, lalu membebaskannya. Mungkin teman-teman penasaran gimana sih kita supaya bisa membangun emotional agility ini. Nah, ini ada beberapa metode yang sudah terbukti. Yang pertama, mindfulness. Jadi kita amati, kita rasakan dengan penuh kesadaran tanpa reaksi apapun. Efeknya besar karena ada riset dari studi Harvard yang menyatakan bahwa struktur dari otak itu berubah setelah latihan mindfulness tadi atau hidup dengan penuh kesadaran. Yang kedua, kita perlakukan nih diri kita sendiri ini sebagai sahabat, bukan kritikus. Karena ini juga hasil riset menyatakan bahwa orang yang memperlakukan dirinya dengan baik seperti sahabat, nah dia akan cepat sembuh dari trauma masa lalu. Yang ketiga, tulis apa yang kita anggap penting. Lalu tanyakan setiap keputusan yang kita buat, apakah sejalan atau tidak. Kemudian yang terakhir, lakukan perubahan-perubahan kecil yang konsisten sesuai dengan nantinya perkembangan dan tantangan yang kita hadapi ke depan. Artinya setiap ada tantangan, kita ada pola baru yang harus kita munculkan. Dan ini kita lakukan secara konsisten. Dan kalau dicontohkan, misalnya kita merasa lelah nih, kita anggap baik aja. Tetapi hati kita atau batin kita hancur. Nah, taktik yang bisa kita lakukan dengan metode di atas, misalnya dengan mengatakan ke diri sendiri, saya udah berusaha semaksimal mungkin hari ini. Itu kecil, tapi itu menjadi langkah awal untuk pencapaian yang lebih besar. Jadi teman-teman, dengan emotional agility yang kita bangun,
Paling tidak nantinya manfaat yang bisa kita rasakan bisa menjalin hubungan yang lebih sehat karena mampu mendengarkan tanpa defensif. Kedua, kita nantinya mampu menghadapi stres dan tantangan tanpa meledak. Yang ketiga, nantinya hidup kita itu lebih terasa bermakna karena kita bertindak itu sesuai dengan nilai, bukan asal atau ugal-ugalan. Karena teman-teman, keberanian mengambil langkah itu bukan karena tidak ada ketakutan sama sekali, tetapi kita berani melangkah walaupun dalam ketakutan. Pada akhirnya teman-teman, kita itu memang tidak bisa menghapus emosi, tapi kita itu bisa bersahabat dan berdansa dengannya. Emotional agility ini bukan bicara tentang sempurna. Ini soal sadar, menerima, dan kita akui, lalu kita memilih tindakan yang benar-benar berarti. Jadi pertanyaannya, apakah teman-teman bisa memulai hidup sesuai dengan nilai kita sendiri atau diarahkan oleh orang lain? Jangan lupa ya, di komen, di like, di share, dan di subscribe.